Jadi kita sedang membangun beberapa gardu induk agar tadi tegangan yang drop itu bisa diperbaiki. Tingkat layanan ke masyarakat ini nanti bisa diperbaiki. Pencurian listrik masih Pak, pencurian listrik masih di beberapa daerah itu ada terjadi pencurian listrik yang mungkin banyak dilakukan masyarakat karena buat industri-industri tambang atau mungkin migas yang masih menggunakan listrik sendiri. Harapan kami ini bisa beralih ke listrik PLN. Di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu 70% sampai 90% gangguan kelistrikan itu disebabkan oleh pohon. Oke, pada edisi podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah JM General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu S2 GB Pak ya. Siap. Pak Adi Herlambang. Selamat datang Pak di Info Indonesia Pak. Selamat datang Pak. Makasih banyak Pak Rauli atas undangannya. Iya. Langsung saja kita ketemu Pak. Ini PLN di Sumatera Selatan ini sudah mencapai 99,5% Pak. Ya betul Pak. Untuk rasio desa berlistrik. Desa berlistrik ya. Ya. Yang 0,5%-nya itu di mana saja Pak? Jadi total saat ini masih ada 24 desa yang belum dilistriki PLN, walaupun secara mandiri mungkin masyarakat desa-desa tersebut sudah menggunakan genset dan lain-lain. Nah ini yang terbanyak itu ada di Ogan Komering Ilir Pak, itu di Oki, di daerah pesisir itu ada 15 desa yang belum dialiri listrik PLN. Tantangan di desa tersebut memang cukup besar karena selain tidak ada akses jalan darat di sana, sehingga tidak memungkinkan PLN menarik dari jaringan existing. Kita merencanakan nanti di sana mungkin akan menggunakan PLTS komunal atau menggunakan Supersun Pak. Supersun ini inovasi dari teman-teman PLN, di mana nanti menggunakan energi solar yang dilengkapi dengan baterai, dan ini sudah banyak juga digunakan di tempat-tempat yang lain. Sedangkan untuk 9 desa yang lainnya tantangannya adalah karena melewati hutan lindung, suaka marga satwa, kemudian hutan produksi yang masih memerlukan izin untuk dilakukan penarikan jaringan. Tapi kami sudah melakukan MOU dengan bupati-bupati, di mana para Pemda di daerah-daerah tersebut ini sedang melakukan proses pengurusan izin Pak. Sehingga harapannya nanti ketika izin-izin sudah selesai, ini bisa segera kami listriki. Target kami di tahun 2025 seharusnya ya, ini harapannya Sumatera Selatan ini bisa 100% dilistriki PLN. Karena untuk Bengkulu itu sudah 100%, kemudian Jambi mudah-mudahan tahun ini juga sudah 100%. Jambi berapa persen Pak? Jambi itu tinggal 3 desa Pak, dan insya Allah ini tahun ini mudah-mudahan sudah bisa 100%. Jadi ini tinggal Sumatera Selatan yang masih menjadi PR kami, sumber energi Sumatera, tetapi memang karena daerah-daerah cukup remote, sehingga ini membutuhkan strategi khusus, selain juga investasi yang cukup besar. Artinya di tahun 2025 nanti semuanya 100% gitu? Harapannya seperti itu Pak, harapannya seperti itu. Walaupun memang saat ini dulu untuk melistriki desa itu kita ada anggaran PMN dari pemerintah, tetapi di tahun 2024 ini anggaran PMN belum dikucurkan pemerintah, sehingga kami sedang coba menggunakan anggaran APLN, dan tapi saya tetap optimis berharap agar di tahun 2025 Sumatera Selatan ini bisa 100% dialiri listrik PLN Pak. Secara umum Pak, gambaran kelistrikan di Sumatera Selatan dan SJB itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau kecukupan daya, Sumatera bagian selatan ini merupakan lumbung energi bagi Pulau Sumatera. Jadi kita ada kelebihan atau excess energi itu sebanyak 1.300 megawatt, kurang lebihnya Pak ya. Itu 800 megawatt itu kita transfer ke Sumatera bagian tengah dan utara.
Sedangkan berarti untuk sistem Sumatera bagian selatan sendiri kita masih memiliki ekses energi sebanyak 498 megawatt atau saya bulatkan 500 megawatt. Artinya surplus ya? Surplus Pak, ini belum masuk Sum-Selapan. Sum-Selapan 2 kali 600 yang saat ini belum beroperasi full 1200 karena kita masih menunggu jaringan transmisi 500 kV. Saat ini masih dievakuasi melalui jaringan 275 dan untuk stabilitas sistem ini transfer dayanya masih dibatasi Pak. Sehingga nanti kalau misalkan 500 kV ini segera terkoneksi, tentunya akan ada tambahan lagi Pak sekitar 700-an megawatt. Berarti kita ada surplus 1.200 megawatt. Kemudian juga ada Sumbaksel 1, itu rencana COD di November atau Desember, itu 2 kali 150, berarti ada tambahan lagi 300. Jadi secara pasokan listrik kita sudah sangat aman Pak. Sumatera Selatan ini sudah sangat aman, artinya kami PLN sudah sangat siap menerima investasi-investasi dari luar yang akan masuk ke Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Selatan. Dengan kapasitas yang sangat memadai Pak. Iya, betul Pak. Nah ini secara surplus kita cukup besar nih. Ya. Kendalanya ada di mana sekarang ini? Kendala untuk apa nih Pak? Di kelistrikan ada nggak kendala? Kalau kendala, itu memang kalau untuk Sumatera Selatan sendiri, ini kita kebetulan kan agak tersebar Pak ya, pemukimannya. Sehingga kadang jaringan tegangan menengah kami ini cukup jauh, sehingga mungkin di daerah-daerah tertentu di ujung-ujung itu terjadi drop tegangan. Biasanya drop tegangan itu cirinya lampunya itu redup Pak. Gitu. Itu yang pertama. Tapi ini terus kita lakukan perbaikan, kita terus intensif melakukan perbaikan dengan pembentukan jaringan baru, kemudian menggunakan trafo untuk peningkatan tegangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Sumatera Selatan ini kan mungkin juga seperti tempat-tempat lain di Sumatera, ini banyak jaringan kami ini banyak melewati perkebunan Pak, perkebunan, hutan, pepohonan lah. Nah, sedangkan memang jaringan kami ini kan 85% jaringan kawah terbuka, yang tentunya rentan terhadap gangguan pohon atau gangguan binatang. Tapi gangguan binatang pun biasanya karena ada pohon dekat jaringan Pak. Jadi masalah utamanya adalah pohon. Sehingga kami sering beberapa kali ketemu dengan para bupati, mereka mengeluhkan masih mungkin keandalan listriknya kurang gitu ya. Saya sampaikan bahwa ini problem di kami itu adalah 70-90% disebabkan oleh pohon. Sehingga harapannya PLN bisa disupport oleh bupati, camat, kemudian kepala desa gitu ya, agar bisa sama-sama untuk membersihkan jaringan kita dari pohon. Karena kalau jaringan kami bersih dari pohon, insya Allah 70% sumber gangguan hilang Pak. Karena prinsipnya kan tadi Pak, kita memiliki akses energi yang banyak. Tentunya kami juga sangat ingin agar pasokan ke pelanggan itu kontinu. Karena kan kalau enggak sia-sia surplus energi yang kami punya Pak. Begitu Pak. Sampai saat ini untuk penyebarannya surplus ini sudah sampai mana Pak? Penyebaran surplus dari energi listrik ini? Ya kita masih terus mencari pasar-pasar baru Pak, mencari pasar-pasar baru. Nah ini mungkin dari teman-teman ada mungkin tambang-tambang batu bara yang selama ini masih menggunakan listrik sendiri, misalkan diesel itu Pak ya. Nah, ini kita coba probing. Kemarin saya ketemu dengan Dirut PKL. Nah ini Dirut PKL mereka ingin agar suplai listrik untuk crusher mereka, alat pemecah batu baranya itu diganti menjadi listrik PLN. Karena estimasi mereka, biaya mereka untuk solar itu 1 bulan mungkin bisa 1,3 sampai 1,5 miliar. Kalau menggunakan listrik PLN mungkin hanya sekitar 300 sampai 400 juta saja. Sehingga efisiensi bagi PT PKL itu ya ini akan tercapai Pak ya. Jadi banyak efisiensi yang bisa mereka lakukan ketika mereka
menjadi pelanggan PLN. Begitu juga dengan PT Medco, kemarin kita sudah merayakan COD ya, commercial update dengan Medco Lematang. Mereka sampaikan juga bahwa efisiensi yang mereka dapatkan dengan menjadi pelanggan PLN ini jutaan dolar. Artinya ya mari buat industri-industri tambang atau mungkin migas yang masih menggunakan listrik sendiri, harapan kami ini bisa beralih ke listrik PLN. Ini kecil sih Pak masalahnya, tapi tingkat pencurian listrik masih terjadi nggak? Pencurian listrik masih Pak, pencurian listrik masih di beberapa daerah itu ada terjadi pencurian listrik yang mungkin banyak dilakukan masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat. Ada juga seperti itu Pak. Karena mungkin ada oknum-oknum yang menawarkan ke masyarakat ini bisa bayar lebih murah gitu ya, dengan membayar uang berapa. Nah itu ada Pak, masih ada Pak. Modusnya ada perkembangan baru nggak? Modusnya selama ini sih masih sama sebetulnya Pak, masih sama. Pakai gantolan gitu ya? Gantolan, macam-macam Pak, macam-macam. Ada yang merubah kabel di meter gitu ya, untuk pelanggan-pelanggan besar itu ada juga Pak. Nah ini saya juga dapat masukan nih Pak. Ini kan terkait dengan listrik bersubsidi Pak ya. Iya. Nah ada yang 400, ada yang 900 gitu. Apakah listrik bersubsidi ini masih tetap berlaku Pak? Masih Pak, subsidi masih. Sudah berapa banyak atau bertambah nggak? Ada penambahan nggak? Listrik subsidi itu nanti disesuaikan dengan daftar TNP2K ya, TNP2K. Jadi ya kita agar sama datanya dengan yang dimiliki pemerintah Pak. Itu. Artinya mengarah ikut dengan pemerintah juga itu ya? Ya, karena kan dasarnya adalah TNP2K itu. Artinya kalau tidak terdaftar di situ ya tidak bisa. Ini program PLN S2JB selanjutnya di tahun 2024 dan target 2025 seperti apa Pak? Baik Pak. Mungkin sebelum saya jawab itu Pak, jadi kami di PLN itu ini kan sedang melakukan transformasi Pak. Di mana transformasi pertama kita ada 4 aspirasi, yaitu green, lean, inovatif, dan customer focus. Jadi ini adalah sejalan, tapi pada prinsipnya adalah semua aspirasi itu adalah bagaimana PLN bisa berperan serta dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Green itu artinya kita akan menjadi pionir untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan. Lean ini PLN sudah berkomitmen agar bisa lebih efisien, lebih cepat dalam menanggapi perubahan teknologi, perubahan zaman, dan sehingga harapannya nanti dengan program Lean ini kita bisa mencapai efisiensi yang lebih baik. Kemudian inovatif, tentunya kita harus inovatif untuk memberikan layanan baru, kemudian probis baru, perbaikan probis, sehingga kita bisa terus sustain mempertahankan bisnis kita Pak. Kemudian customer focus, ini paling penting. Artinya kita pelanggan ini sudah menjadi fokus utama kita, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan. Kemudian di transformasi tahap 2, ini kita juga mempunyai tiga aspirasi, yaitu growth moonshot, kemudian digital moonshot, dan net zero emission moonshot. Kenapa ada 3 aspirasi ini? Yang pertama adalah tadi kita sampaikan bahwa PLN ini memiliki akses energi yang cukup besar, sehingga tentunya kita harus memacu pertumbuhan agar listrik yang sudah kita siapkan ini bisa terdeliver ke customer. Tentunya harapannya adalah listrik bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik itu rumah tangga, sosial, ataupun industri, dan harapannya adalah ini bisa mendukung program pembangunan di Indonesia. Kemudian dengan digital moonshot, kita harapannya adalah kita bisa menciptakan efisiensi Pak. Jadi digital moonshot salah satunya adalah bagaimana kita bisa memonitor pembangkit-pembangkit kita di seluruh Indonesia secara real time, kemudian konsumsi energi primernya berapa, sehingga kita bisa memastikan keandalan dan efisiensi dari pembangkit-pembangkit kita. Ini cuma satu contohnya Pak. Ya, kemudian kita juga mengembangkan super app tadi PLN Mobile, sehingga customer ketika ada keluhan atau mungkin padam dan lain-lain itu bisa segera melaporkan ke PLN Mobile gitu ya.
untuk segera kita tangani, itu otomatis terdeliver ke petugas di lapangan. Untuk pelayanan gangguan ini sekarang sudah di satu pintu lewat PLN Mobile apa gimana Pak? Ya, jadi PLN Mobile ini, jadi kalau misalkan Pak Romli misalkan rumahnya padam atau ada gangguan jaringan, silakan bisa melaporkan pengaduan ke PLN Mobile. Dan ini langsung terdeliver oleh Command Center, akan langsung terdeliver ke petugas-petugas santai kita Pak. Sehingga kita bisa langsung pantau, pelanggan juga bisa pantau, pelanggan bisa pantau, mendapat notifikasi bagaimana progres perbaikan atau penanganan dari laporan yang disampaikan customer. Kemudian di situ juga ada aplikasi tambah daya gitu ya, supaya nanti mungkin saat ini kan banyak pelanggan yang membayar atau melalui calo gitu Pak ya. Sehingga bisa jadi akan ada terjadi perbedaan lah antara yang dibayarkan pelanggan dengan yang seharusnya terima PLN. Nah ini dengan PLN Mobile pelanggan bisa langsung mendaftarkan tambah dayanya atau pasang baru di PLN Mobile. Seperti itu Pak. Kemudian kita juga punya tadi aspirasi net zero emission moonshot. Sama seperti mungkin yang aspirasi pertama green ini, net zero emission moonshot. Artinya kita berkomitmen agar energi kita bisa menciptakan, membangkitkan energi-energi yang ramah lingkungan sehingga kita bisa menurunkan gas rumah kaca. Ini salah satunya adalah kita mendukung ekosistem kendaraan listrik Pak. Jadi di bulan Ramadan kemarin itu kita sudah membangun SPKLU dari Banyuwangi sampai dengan Palembang Prabu Muli. Dan itu setiap 22 km itu ada SPKLU Pak di rest area, sehingga teman-teman yang menggunakan mobil listrik itu bisa mudik dengan tenang menggunakan ke mobil listriknya Pak dari Banyuwangi sampai dengan Palembang Pak. Ini juga terkait dengan mobil listrik nih Pak. Ya. Ini juga mempertanyakan kesiapan dari PLN untuk memberikan suplai terhadap mobil listrik di Indonesia, itu kan? Suplai listriknya atau suplai mobilnya Pak? Suplai listriknya. Artinya di sini nanti mobilnya banyak, listriknya kurang gitu. Nah ini bisa gimana menanggapi hal itu Pak? Tadi Pak Romli ya, seperti yang saya sampaikan bahwa ekses energi kami cukup besar Pak. Ekses energi kami cukup besar. Jadi untuk Sumatera sendiri ini saat ini kan ada mungkin yang di Sumsel ya 500 plus dari Sumsel 8 itu kalau misalkan total itu ada tambah lagi 800 itu berarti 1.300. Kemudian Subaksel 1 ada juga yang di Jambi sedang dibangun. Nah ini kita cukup banyak Pak. Jadi untuk masalah suplai pasokan listriknya ini tidak usah khawatir. Ini nggak khawatir ya? Iya, usah khawatir. Bahkan ini kan kendaraan listrik itu memang kita dorong agar bisa menggantikan kendaraan-kendaraan fosil karena memang emisi yang dihasilkan itu sangat jauh lebih kecil dan sebetulnya secara ekonomis ini juga lebih murah Pak. Iya betul. Iya. Nah ini terkait pelayanan nih. PNS 2JB ini sebenarnya luas nih, Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Melayani 3 kepala daerah, 1 gubernur, 3 Kapolda, 1 Pangdam dan lain-lain gitu kan. Belum kepala daerah lain. Nah ini gimana nih penanganannya untuk kelistrikan nih Pak Joem nih? Ya, jadi alhamdulillah Pak kan kita dibantu juga oleh beberapa UP3 ya, unit layanan. Itu ada UP3 di Palembang, itu ada UP3 Palembang, Ogan Ilir, Lahat, Lubuk Linggau. Kemudian di Jambi itu ada UP3 Jambi dan UP3 Wonosobo. Dan di Bengkulu itu ada UP3 Bengkulu. Tentunya ini merupakan tantangan buat kami yang melayani 3 provinsi gitu ya. Dan memang masih banyak PR yang harus kami jalankan Pak, dan kita ini terus memperbaiki kondisi sistem kelistrikan di sini. Salah satunya adalah dengan membangun gardu induk. Jadi kita sedang membangun beberapa gardu induk agar tadi tegangan yang drop itu bisa diperbaiki. Tingkat layanan ke masyarakat ini nanti bisa diperbaiki. Fokus di mana nih gardu induk? Gardu induk ini yang sedang dibangun transmisi dari ada di Agamakmur untuk di Bengkulu. Kemudian untuk yang segera masuk itu di tebing tinggi Pak. Kita bangun transmisi dari Lubuk Linggau tebing tinggi kemudian Sarolangun Muara Rupit. Nah ini karena di sana drop tegangannya cukup parah. Mudah-mudahan dengan hadirnya 2GI ini permasalahan listrik di sekitar Lubuk Linggau
itu bisa segera teratasi. Dan yang paling penting adalah support dukungan dari Pemda untuk membersihkan jaringan dari pohon, Pak. Kita juga sedang mendorong pemecahan UP3 Bengkulu gitu ya, karena harapannya nanti di Bengkulu itu mungkin ada 2 unit pelayanan pelanggan supaya lebih fokus dan karena areal kerjanya cukup luas, Pak. Gitu. Nah ini kita juga mengusulkan beberapa kartu induk di RUPTL sehingga nanti harapannya jumlah kartu induk di Sumsel, Jambi dan Bengkulu ini bisa bertambah agar mutu layanan kita ke masyarakat itu bisa ditingkatkan. Ada berapa gardu induk nanti rencana target kita? Saya lupa ya, bentar. Itu ada total yang rencana dibangun itu di RUPTL, Pak ya. Ya. Ini untuk di RUPTL ini cukup banyak, Pak. Ada 27, Pak. 27 yang kita rencanakan untuk dibangun, Pak. Target kapan semuanya selesai nih? Macam-macam, Pak. Ada yang di tahun 2025, 26. Ini tentunya harapan saya sih ini bisa dipercepat agar tadi Sumsel sebagai lumbung energi masyarakatnya juga bisa mendapatkan pelayanan listrik yang lebih maksimal kalau ya mohon dukungannya, Pak. Baik. Mungkin langsung aja closing statement, Pak, kita ke masyarakat Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu lah. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin menyampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan masyarakat Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Kami PT PEN Persero Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi Bengkulu ini terus berusaha meningkatkan layanan kami kepada Bapak Ibu semua. Yang salah satunya adalah kami terus melakukan perbaikan di jaringan kami agar layanan kami ini bisa semakin baik, bisa secara kontinu memasok listrik ke rumah kantor Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami sebagai perusahaan listrik yang menjual listrik sangat berkepentingan agar suplai listrik kami, pasokan listrik kami kepada pelanggan ini kontinu. Seperti juga harapan masyarakat kepada PLN agar pasokan listriknya bisa kontinu. Dan untuk mewujudkan ini, kami sangat berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, camat, lurah, kepala desa untuk membantu kami memastikan agar jaringan listrik kami ini bebas dari pohon. Karena di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu 70% sampai 90% gangguan kelistrikan itu disebabkan oleh pohon. Nah ini kalau misalkan kita bisa berkolaborasi untuk membersihkan jaringan kita dari pepohonan, harapannya nanti 70% potensi gangguan itu ya listrik ini bisa diselesaikan sehingga kontinuitas pasokan listrik kami kepada Bapak Ibu semua ini bisa lebih terjamin. Mungkin itu dari saya. Sekarang terkait dengan pasokan kecukupan daya kita sangat cukup. Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini merupakan lumbung energi Sumatera. Kita memiliki ekses energi yang cukup besar, bahkan sampai 1.300 MW. Itu surplus energi kita. Tinggal kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada Bapak Ibu semua dengan cara menghilangkan potensi-potensi gangguan di jaringan kami. Mohon maaf jika selama ini pelayanan kami masih belum maksimal, tetapi pada prinsipnya kami seluruh insan PLN itu bertekad dan berusaha bekerja keras agar pasokan listrik kami kepada pelanggan itu bisa kontinu dengan kualitas dan mutu yang baik. Mungkin itu saja dari saya, Pak Roni. Terima kasih banyak waktunya sudah memberikan waktu pada saya untuk melakukan podcast ini. Mudah-mudahan kami PLN bisa terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri ucapan dengan terima kasih.